kayak kita lihat Google ya, Hmm. kantornya Google kan sekarang ada kafenya, ada mini gamesnya, Oke. ada biliarnya kan buat apa? Oh ya, selain kerja kita juga bisa dapat kesenangan dari Oke. hiburan yang kita dapatkan di sini loh, Oke, tuh. jadi penting ya Penting hiburan itu banget, biar tetap waras ya, Mas, ya? biar tetap ya, biar tetap stay Mental waras, health-nya mental terjaga. health-nya tetap terjaga. Nah, yang berikutnya selain itu juga Gen Z itu ternyata menginginkan transparansi kepemimpinan, pemimpinan yang transparan kayak gitu. Iya, betul. Kenapa, Mas? Selain informasi ya, kita juga model kepemimpinan itu juga kita perlu ini ya, transparan supaya kita tahu nih gimana sih cara pemimpin kita nge-treat kita itu seperti Mmm, apa. Kalau misalkan kita di-treat dengan cara yang ekstrim ya, itu pastinya kan kita nggak bakal ada penolakan ya atau denial lah oke. dari diri kita sendiri. Mmm, Kalau misalkan kita, wah kita nggak nyaman nih pemimpin mmm, kita kok kayak gini, mhm. yang harusnya jadi role Oke, model, kok malah nggak bisa jadi role model ya, malah disuruh-suruh aja ya. oke, Akhirnya ya udah kita nggak respect lah secara nggak oke, langsung. Tapi oke. ketika kita menemukan pemimpin kita itu menjadi role model kita dengan membagikan insight mereka melalui Mhm, cerita dan pengalaman mereka dengan cara yang, disampaikan dengan tutur kata yang baik dan juga mhm, based on story, mhm. itu kita pasti bisa mengambil hikmah dari situ, kayak Oke. gitu. Kalau Gen Z ini berarti kalau untuk transparansi kepemimpinan sebenarnya Gen Z itu ngerasa kan tadi curiosity-nya tinggi ya, untuk Yes, informasi kan juga aksesnya juga gampang ya. aksesnya gampang. Jadi sebenarnya Gen Z itu pengen pemimpin yang bisa jujur gitu ya, dalam Jujur, arti betul. keadaan yang kita hadapin saya gimana, Iya, pengen mereka tuh dikasih tahu biar mereka bisa mengambil tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah itu yes, juga ya berarti ya. betul. Mereka pengen dilibatkan tapi mereka harus dikasih tahu dulu nih kebenarannya itu seperti apa, Iya, kayak gitu ya? heeh. Karena kan Mmm, kebanyakan sekarang juga ini sih, untuk mengurangi, tren di mana karyawan itu takut dengan pemimpin. oke, Kita itu butuh yang namanya ini ya, pemimpin itu kita bisa saling mengerti lah. oke. Kita tidak ada gap, Mhm, jadi kita bisa bekerja secara maksimal tanpa kolaborasi ya? iya, kita bisa berkolaborasi, baik dari atasan maupun bawahan, kita sama-sama ya sama-sama kita mencapai sebuah goal. Goal Nah bersama itu, itu tadi ya? betul. Berarti udah nggak penting tuh antara atasan bawahan tuh kayak dibuat gap yang akhirnya justru takut atau segan justru itu malah ini ya, membuat produktivitas bisa jadi semakin Menurun. menurun ya. Yes, Dengan betul. kolaborasi dan dengan pemimpin yang lebih terbuka walaupun tetap ada Batasan, Mas. batasan-batasan, itu justru akan meningkatkan produktivitas ya Produktivitas, dan untuk betul. pencapaian goal bersamanya mungkin bisa jauh lebih lebih bisa dijalanin bersama gitu, jadi Yes, tanggung jawab benar bersama banget. kayak gitu ya. Benar benar Oke, benar. nah berikutnya pengembangan skill berkelanjutan, kayaknya bener banget tadi tadi Mas Indro juga udah mention ya. Yes, Jadi Gen Z itu ternyata perlu pengembangan skill, jangan lupa, berkelanjutan, berkelanjutan. itu Jadi nggak tadi. cukup mentok di satu, harus terus berlanjut Berlanjut, ya, gitu. beberapa episode dan Iya, terus bersambung. betul, karena dunia pun juga Ya, berkembang terus lebih berputar juga cepat, ya, gitu. Kalau kita nggak bisa mengikuti perputaran dan perkembangan global, benar. ya kita bakal mati di situ, itu Ya, sih. karena juga jadi juga sadar ya, karena, kan dunia kan sangat cepat berubah dan mereka Yes, juga harus adapt juga biar mereka iya, nanti, apa nanti situasinya mereka tetap bisa bertahan di era itu, seperti itu ya. yeps, Jadi betul, valid ya kalau Gen Z itu mencari karir growth yang jelas, betul, mini work, pekerjaan yang bermakna, yang valid. bisa memberikan makna lebih untuk hidup mereka, jadi bukan hanya sekadar gaji ya, Iya, dan juga work life balance, balance itu iya. pasti penting. Gaji itu penting tapi hidup juga penting ya, Hidup juga nggak kalah penting, nggak Miss. kalah penting. Bahkan ini, Miss, kalau misalkan nggak apa-apa deh gajinya nggak terlalu banyak, yang penting Bisa bisa tetap work life balance, bisa tetap hidup itu nggak ya, masalah. itu nggak masalah ya? Yes, Oke. yang penting dapat pembelajarannya juga, Oke, gitu. dan juga perlu pemimpin yang bisa kolaboratif ya, lebih transparan. Yes, Jadi nggak perlu, pemimpin yang otoriter atau mungkin yang gap-nya tinggi banget kayak gitu yes, ya. Dan juga tentunya pengembangan skill berkelanjutan karena Gen Z ngerasa perlu ruang untuk bertumbuh. bertumbuh, iya Oke, betul. siap. Valid nih ternyata Valid nih. 100%. Nah, dan di sini ada Deloitte Global 2023 Gen Z dan Millennial Survey menunjukkan kalau mayoritas Gen Z itu memprioritaskan keseimbangan hidup dan pengembangan diri dalam memilih pekerjaan. Valid, Valid itu tadi tuh, valid. valid banget itu, Ini kalau guys. ibarat kalau ada cep, sah, sah, Sah banget itu, valid ya. valid sekali. Nah, jadi di sini ada statement nih. Jadi loyalitas hari ini itu bukan soal lama bekerja, Iya. tapi soal relevansi dan perkembangan. Menurut Mas Indro? Nah, ini berarti sesuai dengan statement yang pernah saya baca tadi, Oke. terkait
Loyalitas itu nggak dipengaruhin soal ini ya, Berapa lama? berapa lama bekerja, tapi dipengaruhi kamu hidup di era mana Oke. sekarang. Sekarang, oh eranya adalah zaman-zaman Gen Z, yang Hmm, notabene disuntik oleh, perkembangan teknologi dan IT nih. oke, Otomatis mereka juga perlu explore atau perlu belajar banyak hal yang cepat. oke. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau juga nggak mengedepankan stabil aja ya sekarang ya, Betul nggak benar cukup benar. ya, tapi bagaimana caranya kita, mengeksplor hal-hal atau sesuatu yang baru yang bisa mendatangkan value yang lebih banyak, kayak Oke. gitu. Ya benar banget. Jadi loyalitas saat ini tuh udah berubah ya definisinya. Iya, Jadi bukan definisinya seberapa berubah. lama ya. Jadi nggak mesti harus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Yes, Tapi soal aku ngerasa ini relevan nggak relevan dengan nggak yang sih? aku butuhkan. Iya, Aku bertumbuh nggak di sini. betul. Itu yang menjadi Iya definisi loyal di sana iya, tuh betul. begitu ya sekarang ya. Karena kuncinya di mana ini, perkembangan, Perkembangan dan growth, pertumbuhan ini ya. yes. Oh. Learning and growth-nya itu harus harus seimbang dan juga cepat. Dan selalu jadi prioritas juga ya. Yes, kalau untuk sekarang itu udah menjadi satu kewajiban atau prioritas ya. Keharusan ya. Iya, betul. Oke. Dan ini adalah tips untuk menaikkan engagement dan retensi Gen Z, bener nggak sih? Yang pertama, bangun jalur karir yang transparan. Nah, bener sih, Miss. Kalau Bener ya? misalkan kita nggak tahu karir path-nya yang jelas, ya kita nggak Moh. moh lah, ini bisa bertemu nggak ya di sini? Iya, Pasti kan ada tanda iya. tanya, Oke. banyak tanda tanya, kira-kira aku kalau di sini, kira-kira 5 tahun ke depan 5 jadi tahun apa? nggak usah 5 tahun deh, kita 5 tahun kelamaan 2 ya? tahun 2 Wah, tahun itu 2 udah tahun jadi ya, apa 2 sih? tahun ini bisa naik nggak nih Iya. posisinya gitu ya? Istilahnya 2 tahun aku udah bisa mencapai financial freedom belum? Nah, Oke. itu kuncinya di situ, Miss, kayak gitu. Itu udah masuk dari sebelum memutuskan untuk masuk itu udah kepikiran ya? Iya, udah dianalisis lah. Oh, udah dianalisis Yes, ya, kayak gitu. betul. Ini bisa nggak nih nanti ke depannya 2 tahun ke Iya depan ada perubahan nggak di sini gitu ya? iya, Oke, valid. siap. Dan yang kedua, itu fokus pada pengembangan keterampilan. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Karena secara nggak langsung keterampilan sekarang itu bisa mempengaruhi ini sih, value yang kita Oh, dapatkan sih. benar benar benar. Kalau semakin kita nggak kreatif dan semakin kita nggak Terampil, ya. mengeksplor keterampilan itu, ya kita bakal stuck di situ-situ aja, Oke, kayak gitu. kayak gitu. Jadi emang, harus Gen Z itu harus diberi ruang untuk mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka ya. Karena mereka Yes. juga sadar dunia ini membutuhkan banyak Pak hal Kak, gitu dari mereka biar iya, bisa tetap bertahan gitu, dunia bersaing gitu ya, yes, dunia ini butuh kreativitas tanpa batas. tanpa Itu batas. dia kuncinya. Luar biasa. Dan yang berikutnya berikan feedback yang rutin. Wah, ternyata feedback yang rutin itu penting ya untuk Gen Z. Penting. Kenapa penting? Karena apa, kalau kita misalkan kita nggak mendapatkan feedback yang rutin dan juga baik, Mhm, itu kita nggak bisa tahu nih, apa sih kesalahan yang kita buat itu seperti apa, oke dan kekurangan dari, keterampilan atau kreativitas yang kita buat itu seperti mmm, apa sih. oke Nah, di satu sisi feedback yang diberikan juga harus feedback yang membangun, oke, bukan yang konstruktif ya? yes, bukan yang feedback, "Kamu ini nggak bisa gini nih, Iya gimana nih?" Tapi iya. yang kita butuhkan bukan kayak gitu. Solusinya, Solusinya, sarannya, yes, perbaikannya gimana? Kayak lebih gitu. banyak lebih tertarik kita To the point to the aja point. ke Misalkan nih, sarannya. kalau misalkan, kalau menurutmu kalau dibikin gini, bagus nggak? Hmm Menurut orang ini salah nggak? Nah, hmm, kita coba ya, merefleksikanlah ke oke diri kita sendiri. Kalau kita misalkan sudah bisa melakukan hal itu, pasti feedback itu lebih, ngena pembelajarannya di oke kita, kayak oke. gitu. Jadi Gen Z pertama perlu feedback yang rutin ya, dalam arti jangan sampai setahun sekali, nanti kelamaan mereka nggak tahu kalau itu salah, ya nggak? Yes, akhirnya mereka cenderung terjebak di Iya, zona nyaman iya kesalahan kesalahan itu, itu, karena nggak betul. langsung dievaluasi ya, dan Yes, pemberian feedback-nya juga harus baik. Baik dalam arti, Mas Indra sepakat nggak? Ada quote yang kayak gini, eee, "Correction without connections feels like rejection." Jadi yes, kalau ngasih, feedback, koreksi itu kita harus membangun koneksi dulu, iya, biar betul, biar orang itu ngerasa, kita ngasih koreksi ini tuh buat kebaikan mereka loh. fakta. Jadi bukan untuk kayak, "Kamu nggak bisa ya?" Kayak gitu. Jadi Yes, bukan ngejudge jadinya kayak iya, gitu. Itu penting ya bagi Gen Z ya, penting. apalagi sangat
pakai hati pakai banget hati, ini ya, karena mereka butuh ini sih, divalidasi juga, divalidasi juga. divalidasi terus di-appreciate. Di-appreciate Yes. diapresiasi untuk kerjaannya dan ini udah baik, namun gimana kalau perbaikannya ditambahin kayaknya bakal lebih baik lagi deh, Iya, kayak gitu. betul. Dan mereka akan open ya sebenarnya dengan feedback yang seperti itu Mereka ya? langsung punya ini sih, solusi yang lebih lebih membakar lagi sih, istilahnya Oke lebih membangun daripada sesuatu yang sebelumnya mereka buat, kayak oke. Jadi gitu. oh iya ya, punya perspektif lain ya akhirnya Iya, mereka ya, ketika betul. udah diberi feedback dan dinilai, kerjaannya dan ternyata ada feedback seperti ini, oh iya ya berarti akhirnya mereka gimana kalau kayak gini, gimana kalau lagi jadi itu membuka eksplorasi baru ya bagi Iya, mereka untuk kreativitasnya ya? fakta. Oke. Dan berikutnya bangun budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat tuh kalau menurut Mas Indra yang seperti apa sih, Mas? Budaya kerja yang sehat itu di mana satu tim itu nggak ada gap Nggak ada gap nggak ya? ada gap dan cara berkomunikasinya kita transparan dan terbuka. Transparan semua orang bisa ngomong sama siapapun berarti? Yes, dan juga ada ruang untuk saling memberikan atau menyampaikan pendapat. Oke. Gitu sih. Jadi bukan model kolonial ya, yang di mana kita cuma sekedar disuruh, Oke. terus kita menjalankan kayak robot, enggak. Iya. Tapi di mana kita bisa brainstorming di situ, Oke. kayak gitu. Nah, Oke. ketika kita bisa brainstorming, secara nggak langsung itu kita punya pride ya, atau punya Oke. kebanggaan, oh ternyata aku punya tim yang bisa saling mengerti loh, dan Mmm. kita bisa, mencapai sebuah goal ini walaupun tantangannya besar, tapi Mhm. kita bisa punya solusi yang kita selesaikan secara bersama-sama, kayak Oke. gitu. Jadi rasa percaya dirinya juga makin tumbuh Makin dan tumbuh, juga punya tim yang juga solid ya? solid banget. Oke. Apalagi mood-nya itu udah pasti baik kalau Oh kayak iya gitu. ya? Pasti lebih Support system-nya support baik ya? system-nya juga baik. Di satu sisi mereka punya support system di rumah, mereka Mmm. juga punya support system di tempat Oke. kerja. Akhirnya mereka merasa comfort atau nyaman di Iya, dan situ. tetap enjoy melakukan pekerjaannya ya berarti ya? Betul, Oke, siap. Dan berikutnya jelaskan purpose atau tujuan organisasi dengan jelas. Jadi menurut Mas Indro, tujuan dari organisasi itu penting ya? penting Penting, karena kenapa itu itu penting? mempengaruhi, perkembangan karir dan juga pembelajaran dari kreativitas dan keterampilan yang pingin Gen Z capai. Oke. Kayak gitu, misalkan nih, wah ternyata organisasinya cuman sebatas Uang aja, uang aja deh, profit aja gitu, profit aja deh, tapi mereka nggak mau explore untuk, hal-hal atau sesuatu produk memberikan yang baru manfaat atau gitu ya? manfaat yang baru, ya pastinya mereka bakal bosen di situ. Mmm, Akhirnya nggak sampai 1 tahun pun mereka akan cabut, hilang maknanya langsung tadi ya? hilang gitu. Iya Mereka akhirnya kerja, percuma aku kerja di sini cuman cuman diperas tenaganya tapi aku nggak dapet apa-apa, ya ngapain, iya, gitu sih. nggak ada, kepuasan bagi diri sendirinya itu ya yang Yes, nggak ada ya? betul. Karena ya emang sih dapat gaji cuman buat kepuasan diri ini tuh nggak ada gitu, kalau Iya, hanya sekadar profit aja tapi nggak punya memberikan manfaat atau dampak yang lain bener gitu ya. banget. Istilahnya nggak ada yang dibanggakan, Oke, gitu sih, Miss. kayak gitu. Oke, jadi bener ya untuk menaikkan engagement engagement dan juga retensi Gen Z, yang pertama itu bangun jalur karir yang transparan dan juga fokus pada pengembangan keterampilan, berikan feedback yang rutin dan tentunya dengan cara yang baik ya tadi Mas Iya, ya. betul. Dan juga bangun budaya kerja yang sehat, jadi nggak perlu ada gap-gap, nggak perlu otoriter, nggak perlu cara kolonial, yang dimana semuanya bisa open untuk berkolaborasi dan koordinasi ya. Iya. Oke, dan juga jelaskan purpose atau makna organisasi dengan jelas agar juga Gen Z ini tahu nih, makna mereka bekerja ini buat apa sih? Ya, Nah, itu kayak penting gitu. itu. Penting ya. Pemaknaan itu yang terpenting, Iya, karena gitu. kaitannya sama hati ya, Mas, ya. Iya, betul. Nah, jadi karena Gen Z itu tidak sekadar mencari pekerjaan, mereka mencari platform untuk bertumbuh. Nah, itu. Sudah dijawab ini di statement ini, valid, fakta 100%, no debat. Oke, Itu no dia. debate ya. Ya, Tidak jadi bisa kita nggak didebat ini lagi ini, bener ya, jadi Gen Z itu nggak hanya cara mencari pekerjaan, tapi mereka juga mencari platform untuk bisa bertumbuh. bertumbuh, kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan Gen Z itu tidak loyal, itu bisa jadi apakah kita ini masih menggunakan definisi loyalitas versi tahun 1990-an Nah, dengan penjelasan yang tadi? nah itu bisa jadi ini sih, kalau misalkan loyalitas Itu sama hanya dengan beberapa tahun, berapa tahun, itu mungkin model lama itu. model lama ya? Yes, betul. Iya, kalau kayak gitu ya bener aja mereka nganggap Gen Z nggak loyal, iya Iya, nggak sih? akhirnya mereka punya punya statement Judgement. judgement lah, judgement,
wah Gen Z ini nggak Iya bisa loyal, nggak bisa iya. kerja dengan maksimal, dan yang Baru lain-lain. juga 6 bulan udah resign. Nggak cuman 6 bulan sih, 1 minggu ada kok bisa. 1 minggu udah resign. 1 minggu pun ada. Belum juga 1 hari apa-apa, pun ada, Miss. udah ada ya? Itu Ada itu, sering Miss. terjadi juga sih kayaknya. Sering terjadi, Miss, untuk saat ini. Oke. Misalkan nih, "Kamu hari ini kerja ini ya, ini." Malamnya dihubungin, jangan bosnya deh, HR dihubungin sama leader-nya dulu iya, deh, "Kok hilang ya?" Besoknya, di-ghosting ya? "Kok nggak masuk?" Tiba-tiba ada kabar, Si A resign." Wah, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Mmm, resign, itu kan udah jadi sinyal itu. belum angin sama hujannya belum sempet turun Belum maksud sempet turun itu udah udah resign ya? udah hilang dulu, Oke, udah. berarti emang udah nggak cocok ya? Berarti Iya, dari udah nggak awal cocok, udah nggak klop, udah langsung cabut aja udah ya langsung berarti ya? cabut gitu. Alright. Jadi, apakah loyalitas itu berarti bertahan lama di satu tempat, atau loyalitas itu berarti bertahan selama perusahaan juga bertumbuh bersama karyawan? Kalau menurut Mas Indro pakai definisi yang mana? Kalau pastinya sih definisi perusahaan juga harus berusaha bertumbuh dengan talent atau karyawannya sih, Oke, gitu. jadi harus ada pertumbuhan ya di Harus sana ya? seimbang. Jadi itu yang lebih penting ya? Jadi bukan berapa lamanya, Yes, tapi betul, seberapa bertumbuhnya itu yang betul, menjadi indikator dari seberapa loyal atau nggak loyalnya ya? betul. Nah, kalau Oke. misalkan kita nih, perusahaan dan juga karyawan bertumbuh, kita bisa membanggakan nih, kita bisa bertahan lama di suatu tempat karena aspek pertumbuhan yang Oke. diberikan. Dulu aku kayak gini, sekarang aku udah bisa kayak Iya, gini. Dulu gitu. perusahaan aku kayak gini, sekarang kami udah bisa kayak Bener gini, kayak gitu. banget, bener itu. Jadi bukan cuman sekadar, "Aku udah 25 tahun di sini, udah ngapain aja?" Ini sih dari dulu kerjaan aku emang kayak gini Mhm. terus, kayak gitu ya. Mendingan ini sih, Miss, 25 tahun misalkan ngomongnya terpaksa percuma, Miss. Iya ya, Tapi dengan orang yang 10 tahun yang kerjanya enjoy, iya, kita bisa sombong nih di situ. Aku dulu belajarnya ini loh. oke, Pengalamanku dulu ini. oke, Coba Anda sudah bisa ngapain aja. oke, Pasti berani mendebat seperti itu, kayak oke gitu. oke. Itu Jadi sih. makanya skill itu tuh penting banget ya, pertumbuhan upgrade skill-nya itu ya. Yes, betul. Oke, siap. Nah, kalau menurut Mas Indro nih conclusion-nya, menurut Mas Indro sendiri siapa sih yang harus berubah lebih dulu? Gen Z-nya atau organisasinya, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya harus Harus bertumbuh, bertransformasi? harus bertransformasi gitu. Kalau misalkan Gen Z-nya dulu deh, Gen Z-nya dulu tapi organisasinya masih terikat dengan Sistem gaya yang lama? sistem yang lama, ya percuma. Akhirnya mereka bakal nggak bisa mendapatkan tenaga kerja yang baru atau Oke. nggak bisa regenerasi dengan generasi yang ada. Atau Gen Z-nya juga join tapi mereka nggak produktif gitu, nggak Ini bisa ya, memberikan kontribusi yang maksimal karena betul. mereka dimasukkan di ekosistem yang nggak sesuai dengan, tempat mereka ya untuk bisa bertumbuh dengan baik, kayak gitu ya? Betul, ibarat kita bikin jus buah, tapi buah yang kita blender itu kualitasnya jelek sih. Oke. Akhirnya kan pasti jadinya kan rasanya nggak enak, Betul betul betul. gitu. Itu sih, Oke, jadi intinya Gen Z dan organisasi dua-duanya ini harus harus bertumbuh. bertransformasi ya. Betul, Gen Z juga di satu sisi menyadari juga era sekarang ini semuanya serba cepat, perubahan, jadi mereka juga harus beradaptasi dan skill-skill beradaptasi, mereka juga betul. harus harus ini ya, dimaksimalkan biar mereka Bener, bisa ditempatkan di posisi manapun dan di satu sisi juga organisasi harus bisa menyediakan ekosistem yang di mana itu bisa baik untuk, Gen Z itu bisa memberikan kontribusi dengan bener mungkin banget, sistem kepemimpinan yang lebih transparan, bener, dengan pemberian feedback yang rutin dan baik bener. tadi, kayak gitu ya, Mas, Iya, ya? bener. Oke, Intinya adalah, berani melangkah untuk mengambil sebuah peluang dan juga pembelajaran yang baru sih, baik oke. dari organisasi maupun Gen Z. Harus melek ya dengan Harus melek perubahan yang dengan ada dan itu, berinovasi ya, betul, dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang baru, jangan hanya stuck dengan sistem lama yang mungkin, bekerja baik untuk zaman lama, tapi belum tentu itu bisa, relevan di iya zaman yang betul, saat ini, kayak gitu. yaps, fakta. Jadi, kalau organisasi Anda itu sedang menghadapi tantangan engagement, retensi, atau adaptasi generasi muda, mungkin itu bukan soal generasinya. Mungkin itu juga soal desain organisasinya, Mas, ya. Iya betul, betul, Jadi, valid, sebelum kita membuat sebuah statement judgement, mungkin kita harus ada evaluasi.
Bisa Muhasabah jadi diri. bukan hanya generasinya nih, Iya, tapi juga organisasinya. yes. Intinya kedua belah faktor ini harus bisa diulas terlebih dahulu biar perusahaan juga nggak ngejudge Gen Z ini nggak loyal, nggak bisa Iya, kerja, karena nanti ke depannya juga mereka tetap butuh Gen Z. iya Mau bener nggak mau banget. mereka harus tahu nih cara memaksimalkan Gen Z ini dan bisa merangkul Gen Z di Iya, lingkungan kerjanya mereka. Tapi di satu sisi juga Gen Z juga mereka harus sadar kebutuhan sekarang kompetisinya makin tinggi, nggak cuma sama manusia, sama AI, sama mesin juga. Jadi mereka harus, bisa upgrade diri ya iya dengan bener menambah banget. banyak skill, akhirnya nanti mereka juga bisa memberikan kontribusi yang maksimal di perusahaan tempat mereka bekerja. Yes. Ibaratnya ini sih, Miss, kalau anggapannya ada orang sakit nih, ada orang sakit, tapi ya obatnya cuman itu aja. Ya mau Oke, nggak mau ya harus diminum. Terus si pembuat obat juga nggak boleh ter apa istilahnya, terjebak di zona nyaman. Wah, iya aku harus memproduksi obat ini, iya. tapi juga harus punya inovasi Iya, baru. bisa jadi imun orang sekarang ini udah beda, Iya, udah betul. ada perubahan genetiknya Iya, gitu ya? fakta banget itu. Oke, siap. Alright, that's all. Wah, nggak terasa ini udah lama juga ya Cukup perbincangannya, lama ini kita. seru juga ya. Seru juga ini, Seru juga Miss. kita lagi ngobrolin Gen Z sama Gen Z nih, guys. Jadi, fakta semua lagi itu jadinya ya. Nah, makanya itu, Valid juga ya tadi valid yang 100%. disampaikan. Jadi sebenarnya Gen Z itu kalau menurut Mas Indro, itu bukan yang nggak loyal, tapi intinya Yes, Gen Z itu mendefinisikan loyalitas itu apabila perusahaan itu bisa memberikan mereka ruang untuk bertumbuh. bertumbuh, Selama, betul, organisasi atau perusahaan itu memberikan ruang untuk bertumbuh, mereka akan loyal dan memberikan kontribusi yang terbaik. maksimal. Oke, Oke. ada tambahan lain? Closing statement dari Mas Indro sebelum kita tutup. Jangan takut untuk bertransformasi, Jangan takut untuk betul. bertransformasi. Jangan takut untuk bertransformasi dan belajar banyak hal yang baru, karena tidak bisa kita pungkiri, kita ini secara nggak langsung adalah orang yang tertinggal kalau misalkan kita nggak bisa melek atau nggak Hmm. berani untuk mengambil langkah baru untuk belajar akan hal yang baru, seperti Oke, itu. siap. Oke, cukup buat kali ini? Cukup, Miss Oke, Ria, thank you banget Mas Indro, ini nggak terasa kita seru banget ya. seru Next banget. time kita kayaknya wajib jadwalin lagi sih buat ngobrol-ngobrol kayak gini. Pastinya kita punya jadwal next time ini pasti membahas fakta unik yang lebih unik lagi. Oh, yang lebih unik lagi ya, unik Betul, pangkat 2. unik pangkat 2 ini. Oke. Oke, thank you Sobat Setia udah nyimak live Instagram-nya dari tadi. Semoga, teman-teman bisa mendapatkan insight ya Iya, untuk, betul. Gen Z ini seperti apa. Oke, that's all from us. Saya Mislia. Dan saya Mas Indro, sekali Ya, lagi kami mohon maaf apabila terdapat salah iya, kata dan sekali lagi kita membahas bukan judgement tapi kita membahas berdasarkan apa yang kita perspektif. rasakan, perspektif kita seperti apa dan that's all. Thank you semuanya. Selamat menjalani ibadah puasanya. Iya, Semoga lancar sampai iya, nanti di sampai hari raya berbuka ya. Lebaran. Iya, Betul. benar. Oke, semuanya that's all from us. Oke, Bye-bye. Assalamualaikum bye-bye. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.